Pemirsa, ini dialog pertama di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Anda pasti tahu bahwa seluruh masyarakat Indonesia saat ini sedang menantikan debat Capres dan Cawapres. Debat perdana akan dilaksanakan tanggal 12, itu artinya beberapa hari lagi. Sebelum debat dilaksanakan, tampaknya sudah mulai panas saling sindir-menyindir pemirsa. Tapi di luar prediksi, sindiran ini justru dari pihak yang dianggap gak berani untuk berdebat. Siap lagi kalau bukan Gibran Rakebuming Raka yang sudah berani menyindir Ganjar Pranowo soal fasilitas komputer di Jawa Tengah yang katanya jadul pemirsa. Langsunglah ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Wah, berarti masnya sudah siap berdebat. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini dan juga isu-isu debat lainnya pemirsa. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Adi Praetno. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Dan sekarang saya juga sudah bersama dengan juru bicara dari tim pemenangan Ganjar Mahfud di sini, Mas Ciko Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Di lewat sambungan Zoom pemirsa, saya juga sudah mendengar dan melihat ini Mbak Putri Komarudin merupakan tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Mbak Putri, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca, Mas Ciko, dan Mas Adi. Baik, sekarang saya ke Mbak Putri dulu nih, karena sebelumnya sempat diragukan, nggak berani ikut debat, karena kemarin TV One bikin debat Cawapres, Mas Gibran kan nggak datang ya. Tiba-tiba ada sindiran untuk Pak Ganjar. Ini maksudnya apa ini? Udah indikasi bahwa siap berdebat atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan seperti yang sering disampaikan juga oleh kami di tim kampanye. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan keduanya masih menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Yang satu sebagai Menteri Pertahanan, Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo. Jadi memang harus membagi tugas antara komitmen beliau berdua untuk tetap menjalankan amanahnya sebaik-baiknya dengan kampanye dan juga debat. Jadi bukan tidak mengindahkan undangannya dari TV One tentunya, tapi memang karena ada komitmen pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, sehingga nanti beliau pasti akan langsung menghadiri debatnya yang di KPU. Dan yang kedua berikutnya juga terkait dengan kritik tentang SMK kemarin, itu kan sebenarnya juga bentuk kepedulian dari Mas Gibran terkait dengan fasilitas SMK yang ada di wilayahnya beliau sebagai wali kota. Dan memang kita tahu SMK itu adalah ranah dari pemerintah provinsi. Jadi dalam hal ini justru kita juga melihat bagaimana perhatiannya Mas Gibran terhadap generasi muda kita yang dicetak lulusannya dari SMK. Dan sebenarnya kan SMK ini sangat strategis untuk kita bisa mengoptimalkan bagaimana lulusan SMK ini bisa langsung bekerja dan nantinya menekan angka pengangguran. Jadi maka dari itu beliau kemarin menyampaikan bahwa fasilitas SMK itu perlu di-upgrade, baik itu dari kurikulum sampai dengan infrastrukturnya dan juga alat-alat yang dibutuhkan di situ, sehingga ini menjadi reminder sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tapi juga untuk kepala daerah di seluruh Indonesia, supaya SMK ini benar-benar bisa diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya, dan juga bisa memastikan bahwa kita bisa mencetak lulusan SMK yang berkompetensi dan juga menjadi lulusan yang terbaik dan juga siap kerja. Jadi kemarin juga Mas Gibran sebenarnya sempat menyampaikan pengalamannya di beberapa SMK yang ada di Solo, di mana beliau bekerja sama dengan donatur di dunia industri juga, dan akhirnya SMK tersebut bisa mempunyai peralatan yang paling up to date dan akhirnya bisa bersaing dengan lulusan dari sekolah menengah lainnya. Dan ini kan akhirnya mereka mempunyai kemampuan untuk bisa menjawab tantangan permintaan dari industri sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya di sini beliau ingin menitik beratkan bahwa SMK ini seharusnya sudah bisa menyetarakan apa yang menjadi kebutuhan dari industri, dan apa yang dipelajari di SMK ini haruslah bisa langsung bermanfaat, bisa langsung diserap di industrinya. Makanya kemarin beliau juga menceritakan pengalamannya waktu di Solo terkait dengan ini. Jadi ya memang ini poin perbaikan yang baik untuk semua pihak,
yang mana tentu perlu kita jadikan perhatikan nanti dan pasti akan beliau sampaikan di debat Pilpres juga nantinya. Baik, sekarang dijawab saja langsung Mas Ciko, di antara semua sekolah yang disorot sekolah di bawah naungan tanggung jawab Pak Ganjar. Ini mengandalkan bahwa daerah sendiri aja nggak mampu, apalagi Indonesia. Ini seperti apa ini cawapres langsung kritik capres? Sebenarnya nggak begitu. Jadi pada prinsipnya kita justru cukup bahagia bahwa Mas Gibran mulai membuka mulutnya untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya substantif, ya kan? Nah ini yang kita tunggu-tunggu, dan jadi juga karena kan kita lihat pasangan Prabowo dan Gibran ini cukup out of the box cara kampanyenya. Ketika sebelum musim kampanye udah mulai ngumpulin kepala desa, ketika hari pertama kampanye dia memilih kerja daripada kampanye. Nah ini udah mulai ada hal-hal yang aneh, ketika disuruh bicara dia memilih joget dan lain-lain ya. Tapi ini yang kita tunggu-tunggu, pemilu dan kampanye pemilu yang substantif. Dan Pak Ganjar sendiri juga tidak keberatan dengan kritik itu, dan nanti mudah-mudahan bisa dibahas di arena debat. Apakah betul 100% itu cerita sesungguhnya atau ada kekurangan cerita di situ, ya kan? Dimana karena sebetulnya Pak Ganjar terlibat langsung juga berdua dengan sang wali kota, dan saya rasa juga banyak kegiatan-kegiatan yang di kota-kota lain maupun kabupaten lain yang punya inisiatif adalah dari bupati atau wali kota, dan juga tetap didampingi oleh Pak Ganjar dalam merealisasikannya. Nah, tapi itu biarkah mereka yang berdebat nanti. Itu bukan ranah kita di sini untuk berdebat tentang itu. Tapi pada prinsipnya core-nya adalah kami senang bahwa cawapres Gibran yang selama ini dianggap minim dalam segala hal, minim dalam pengalaman, wawasan maupun intelektualitas, tapi juga sudah mulai berani mengkritik dan menyampaikan apa yang pernah dilakukannya. Walaupun Putri Komarudin lebih elaboratif daripada seorang Gibran yang menjelaskannya ya. Mungkin Mas Gibran sendiri belum tentu secerdas itu bisa menjelaskan soal SMK dan bagaimana itu bisa bekerja untuk memajukan pendidikan di daerah-daerahnya. Tapi kita lihat, makanya ini yang sangat pentingnya perdebatan di KPU nanti. Nah, kita lihat nanti bagaimana. Ditanggapi dong Mbak Putri. Mbak Putri, ini kritik ini memang baru kali ini kita dengar. Tapi Mas Gibran ini tahu konten tidak? Dan apakah cuman yang disorot adalah sekolah yang ada di Jawa Tengah tadi, di Surakarta? Sekolah tuh banyak Mbak, se-Indonesia Raya. Kalau masalah fasilitas seperti apa? Ya, yang kedua ya makasih ya Mas Ciko nih, kalau uji emang bisa aja, biasalah Mbak, pengalaman beliau. Nah, jadi permasalahannya terkait dengan konten dari sekolah ini kan sebenarnya juga kemarin yang beliau bahas itu bukan hanya dari SMK, jadi dari mulai industri kreatif, anak-anak sekolah yang sudah memulai usaha di Solo itu kan juga beliau bahas. Cuman memang kemarin benar beliau menyampaikan kritik yang soal SMK juga, dan sebenarnya ini juga bersifat sebagai pengingat yang tadi sudah saya sampaikan di awal untuk kepala daerah yang lain, karena memang kita tahu juga kebutuhan industri itu kan setiap tahunnya selalu berubah. Jadi ketika beliau sudah mendapatkan ataupun menjalankan contoh yang selama ini beliau lakukan di Solo, di mana kerjasama antar industri itu bisa membantu SMK yang memang tidak bisa berdiri sendiri, dan kolaborasi yang sudah berjalan sekarang, di mana ada juga SMK yang di sana fokusnya ke coding misalnya, yang kemarin beliau sempat ceritakan juga. Terus ada juga yang dibantu dari segi alat-alat masak untuk industri F&B misalnya, dan banyak juga sektor-sektor lainnya yang sudah diakomodir di SMK yang beliau bina. Jadi di sini kita lihat bagaimana harapannya kerjasama ini juga bisa menghasilkan konten yang tadi Mbak Caca sampaikan merupakan bukti nyata dari pemahamannya Mas Gibran terkait dengan pentingnya SMK dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi kalau contoh-contoh yang berhasil di Solo ini bisa diterapkan di level nasional, tentunya nanti akan sangat baik. Dan kita bisa memastikan ini bisa menekan angka pengangguran kita dan melepaskan ketergantungan kita dengan industri yang sifatnya lebih volatile seperti sekarang. Mbak Putri, ya ditahan dulu. Saya ke Mas Adi Prayitno. Ini perdebatan hanya satu momen ya, atau satu isu saja. Tapi apakah ini kemudian menghantarkan kita pada kesimpulan Gibran siap berdebat? Karena sempat ada keraguan itu ya. Putri siap berdebat. Ya, saya kira kalau mau jujur sebenarnya debat capres dan cawapres siapapun yang ikut bertanding pasti siap. Jangankan ini perdebatan yang akan disaksikan oleh begitu banyak jutaan
penduduk di Indonesia. Kita presentasi kuliah di kelas saja itu preparationnya cukup panjang, Ca. Cari bahan, kemudian bagaimana tentang metodologi dan seterusnya. Saya kira Gibran yang selama ini dipersepsikan takut debat, tidak mau hadir dalam acara-acara yang dilakukan oleh ormas dan kelompok-kelompok civil society termasuk mahasiswa, saya termasuk yang meyakini pastinya akan siap untuk adu gagasan, adu pikiran nanti di kontestasi pertama hari Selasa dalam debat kandidat Pilpres. Yang menarik adalah debat kandidat ini kan sangat kaku dan bahkan garing ya. Karena begitu banyak aturan-aturan main sehingga para capres dan cawapres ini tidak explore soal bagaimana seluruh kemampuannya. Saya justru berharap di luar debat resmi yang dilakukan oleh KPU selama 5 kali berturut-turut itu, perdebatan-perdebatan semacam ini menurut saya bagus. Gibran misalnya mengkritik bahwa komputer di Jawa Tengah, di SMK itu jadul. Itu kan perdebatan-perdebatan yang di luar konteks politik yang dilaksanakan oleh KPU, tinggal ditanggapi oleh kubunya Ganjar. Dan besok kita berharap Amin pun juga dikritik. Ini loh Amin, gubernurnya adalah gubernur kata-kata, lihat di Jakarta misalnya. Kan itu yang sebenarnya sedang ditunggu betul. Kalau berhadap sesuatu yang cukup eksplosif terkait dengan perdebatan di Pilpres nanti, jangan mendapatkan apapun, ya. Tak mungkin mendapatkan yang cukup komprehensif, detail, objektif dan ilmiah dalam perdebatan dilaksanakan oleh KPU. Kenapa? Karena aturannya kaku dan rigid. Loh, moderatornya aja nggak boleh nyela, moderatornya aja nggak boleh memberikan kesimpulan. Bagaimana akan ada debat? Apalagi ada usulan nanti di debat capres itu tak ada sanggahan antar paslon. Ini semacam majlis talim gitu ataupun khotbah-khotbah yang sering kita dengarkan di berbagai tempat, sehingga pertengkaran ide, narasi gagasan yang saling bersilang itu tidak mungkin bisa kita dapatkan. Oleh karena itu debat yang dilakukan oleh KPU bagi saya hanya sebatas formalitas, menggugurkan kewajiban undang-undang yang secara substantif pastinya semua orang tidak akan bisa menikmatinya. Oleh karena itu di luar perdebatan inilah mestinya Gibran, Pak Prabowo, kemudian Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Anies dan Muhaimin harus mulai saling terbuka kepada publik soal pertama apa yang akan mereka lakukan, yang kedua itu soal dalam tanda kutip kelemahan masing-masing. Pak Mahfud misalnya per hari ini bicara mengkritik tentang Indonesia Emas 2045. Kata Pak Mahfud, dulu Pak Prabowo bilang 2030 Indonesia bubar. Kok bisa sekarang bicara Indonesia Emas 2045? Ini kan semacam serangan-serangan permulaan sebenarnya, warming up menuju perdebatan pertandingan Pilpres yang debat kandidatnya akan dilaksanakan pada hari Selasa mendepan. Saya kira di situ poin saya, Cak. Kalau Mas Adi Prayitno mengatakan debat tanpa saling sanggah seperti majelis taklim, saya tambahkan penyuluhan juga gitu. Kalau penyuluhan hanya sampaikan saja, nggak ada kemudian kritik pemirsa. Tapi ini kan isu pemirsa, benar nggak ya? Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya langsung mau tanya saja kepada Mbak Putri Komarudin di sini. Mbak, ini isunya simpang siur. Meskipun sudah ada statementnya dari KPU, sejauh ini belum sih ada keputusan mengenai tidak boleh ada saling sanggah. Tapi tuduhannya kemudian ke kubu dari Mbak Putri Komarudin ini, bahwa ada permintaan sesi debat ada, tapi nggak ada sesi saling sanggah. Itu benar nggak? Ya kan sebenarnya seperti yang disampaikan kemarin oleh perwakilan dari TKN, bahwa kalau misalnya kita menyampaikan visi misi, terus waktunya juga harus kita pakai untuk saling sanggah, itu kan sebenarnya kadang-kadang pesannya itu tidak tersampaikan secara menyeluruh. Padahal kan kita ingin menggunakan momentum untuk debat ini kan sebenarnya untuk mensosialisasikan visi misi dan program kerja, terutama 100 hari pertama atau quick win dari setiap pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Jadi sebenarnya itu hanya usulan yang sifatnya masih didiskusikan dengan KPU. Jadi sampai dengan hari ini memang belum ada final format dari KPU juga, tapi pada dasarnya kami di TKN dan juga tentu paslon kami Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat siap dengan format apapun. Jadi mau nanti tidak ada sanggahan ataupun nanti ada sanggahan, itu pasti beliau berdua sudah sangat mumpuni dalam menjalani debat, karena ya kita tahu Pak Prabowo adalah salah satu-satunya orang juga yang sudah paling berpengalaman dalam mengikuti debat Pilpres ini. Beliau sudah 3 kali ikut, Mas Gibran juga sudah pernah mengikuti debat Pilkada waktu maju menjadi wali kota Solo. Jadi kalau mau melihat performa beliau berdua itu sudah ada jejak teknologinya juga atau jejak digitalnya. Jadi Mbak Caca pun bisa melihat sendiri bagaimana piawainya beliau berdua itu untuk debat.
Mas Ciko, alasan tersebut bisa diterima tidak karena waktu, supaya jadi sesi debat itu penyampaian visi dan misi saja. Ya, tapi pada akhirnya kan Putri juga mengatakan intinya mereka juga siap bila ada sanggahan dan lain-lain. Nah, mengenai penyampaian visi dan misi menurut kami cukup garing ya, kalau acara debat hanya isinya begitu aja. Dan itu saya rasa acara curhat mungkin ya, bukan debat. Nah, tapi intinya gini, pada prinsipnya TPN Ganjar Mahfud menginginkan debat ini sebisanya sedinamis mungkin, sekomprehensif mungkin, seseru mungkin yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, intinya tetap itu ya, pada akhirnya apapun yang dilakukan harus dalam koridor undang-undang dan aturan. Tapi kenapa begitu? Ini bukan masalahnya untuk kami. Kami tahu kok Pak Anies jago debat, ya kan. Kami tahu kok Pak Prabowo punya pengalaman debat yang luar biasa, ya kan. Mas Gibran juga pernah punya pengalaman debat. Jadi bukan kami merasa oh kami paling jago, makanya kami pingin yang paling susah cara debatnya. Enggak begitu. Ini demi rakyat. Jadi rakyat punya hak yang kita harus berikan secara maksimal agar mereka bisa menilai secara utuh kemampuan, wawasan, gagasan, kestabilan emosi daripada capres dan cawapresnya, dan ini bisa terlihat semua ketika mereka berdebat di atas panggung. Nah, mudah-mudahan ini yang akan diberikan oleh KPU, dan saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Putri bahwa semuanya intinya siap. Oke, Mbak Putri ditanggapi, selain garing juga, kalau misalnya nggak mau ada sisi debat, apakah dari paslon yang Anda dukung nggak ingin memberikan hal yang maksimal, atau mungkin khawatir tiba-tiba ngeblank atau nggak mampu jawab? Ya, di berbagai kesempatan juga sebenarnya kita sudah tahu lah ya kualitas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, karena memang Pak Prabowo sudah sangat senior, sudah banyak jabatan publik yang beliau emban, dan di beberapa forum beliau dengan lugas memperlihatkan visi beliau ke depannya. Jadi sudah membicarakannya bukan di level teknis, tapi sudah ke dalam tataran visi negara Indonesia 2045. Mas Gibran juga dengan gayanya yang sangat anak muda, dinamis, dan sangat inovatif dalam menyampaikan program kerjanya, pencapaiannya di Solo juga, ya beliau juga tentu sangat siap untuk mengikuti debat dalam format apapun. Jadi ya ketika kita lihat mereka berdiskusi di dalam forum-forum juga sebenarnya itu bisa terlihat juga sekali berapa pasangan calon yang kita usung ini. Jadi ya Mbak Caca mungkin nanti bisa juga menjadi moderator debat supaya bisa lihat langsung performanya Mas Gibran sama Pak Prabowo seperti apa. Gitu. Oke, nah Mas Ciko, mungkin sepakat juga saya dengan Mbak Putri bahwa debat kusir juga nggak baik kan. Kita bahas teknis juga untuk apa begitu dalam debat yang sesinya sangat singkat, Mas Ciko? Saya rasa kita bisa lihat dari 6 paslon ini, 6 sosok figur yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, bukan yang tipe yang akan berdebat secara kusir ya, berdebat kusirnya. Pada prinsipnya mereka juga orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup, kesantunan yang cukup, ya kan, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Jadi saya rasa tidak harus sampai ke soal debat kusir. Nah, tapi pada prinsipnya gini, ketika kita menyampaikan satu visi dan misi, itu harus diuji. Nah, cara mengujinya gimana sih? Cara mengujinya adalah disanggah, ya kan? Untuk mengatakan bahwa gagasan gue loh yang lebih baik daripada gagasan lo, dan kenapa menurut lo itu tetap lo ngotot itu yang terbaik. Nah, ini harus bisa diuji. Bagaimana kalau terjadi ini tidak sesuai rencana, apa yang akan dilakukan, dan hal-hal seperti itu perlu diketahui oleh publik. Mas Adi Praitno, ditanggapi dong, sebenarnya sesi saling sanggah dalam debat ini sebenarnya esensial tidak sih? Kan debat itu ada dua hal. Pertama, hal-hal yang sifatnya substantif ini di luar soal menang-menangan dan elektabilitas. Artinya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat ini penting untuk diekspos dan disampaikan kepada publik sekuat apa narasi dan argumen mereka, dan yang paling penting argumen mereka itu apakah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena debat kandidat itu kalau cuman sifatnya retoris, bluffing, itu kan sangat kelihatan dia tanpa dibarengi oleh data-data yang cukup komprehensif dan solid. Oleh karena itu bagi saya, Cak, seorang pemimpin di Republik ini, dia harus mampu mengaksentuasi semua narasi-narasi besarnya bahwa dia adalah sosok pemimpin yang sangat layak untuk
menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau membanding-bandingkan dengan Soekarno dan Hatta yang saya kira pidato dan retorika politiknya luar biasa, kejauhan. Tapi setidaknya publik melihat expose dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bagaimana ketika mereka menyampaikan visi dan gagasan besarnya tentang Indonesia. Baru yang kedua bicara tentang debat kandidat ini, apakah ada faedah elektoralnya atau tidak. Bagi saya ada. Kalau kita mengacu pada hasil Pilpres 2019 yang lalu, ada sekitar 36% masyarakat yang menyatakan nonton debat kandidat, dan di antara 35% itu sekitar 5-10% sangat mungkin akan mengubah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks inilah kemudian debat kandidat itu dianggap urgen, dianggap penting, dan sangat begitu banyak dinanti oleh publik. Tapi overall di atas segala-galanya bagi saya, Cak, debat kandidat soal formatnya seperti apa, teknisnya seperti apa yang saat ini sedang dikomunikasikan oleh KPU dengan masing-masing calon. Saya kira kalau kita mau sederhanakan, ini semuanya bermuara terkait dengan bagaimana kesiapan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya. Kalau Anies Baswedan, orang sudah tahu, sering bicara, sering melihat debatnya, suka tampil di forum-forum, apalagi Muhaimin Iskandar, ketua umum partai yang cukup lama, mantan aktivis, sejak mahasiswa juga sedang debat dimanapun. Begitupun dengan Pak Prabowo Subianto, semua orang tak ada yang bisa meragukan bagaimana Pak Prabowo sering tampil di forum-forum internasional, forum-forum besar, debat kandidat presiden 2 kali, pernah jadi wakilnya Mbak Mega, sering juga ikut debat, dan terusnya. Tapi sekali lagi, Mas Gibran ini adalah paling banyak ditunggu oleh publik. Betul pernah ikut debat kandidat di Wali Kota Solo, tapi dalam konteks bertanding secara ide dengan figur-figur lain yang dinilai punya pengalaman, sekali bertokoh nasional, inilah yang sepertinya sedang ditunggu betul. Termasuk misalnya Pak Ganjar 2 kali jadi gubernur, kita bisa sering melihat bagaimana percakapannya. Pak Mahfud apalagi, jangan tanya, ini kan peluru tanpa kendali katanya, yang disampaikan oleh Pak Mahfud kan klaimnya. Oleh karena itu, dulu saya melihat ketika ada pertandingan antar cawapres, terutama Kiai Ma'ruf Amin dan Sandi, saat itu orang melihat pertandingan antara Kiai Ma'ruf Amin dan Sandi ini akan dimenangkan oleh Sandi 10-0. Karena Kiai Ma'ruf Amin dinilai tidak punya bakat, tidak punya kemampuan, dan tidak punya kemampuan untuk debat kandidat di pentas nasional. Tapi nyatanya saat debat kandidat skornya justru jauh lebih meyakinkan Kiai Ma'ruf Amin ketimbang Sandiaga Uno. Apalagi misalnya ketika bicara tentang ekonomi syariah, Kiai Ma'ruf itu cukup fasih mengungkapkan dalil-dalil agama berdasarkan Al-Quran dan hadis, sesuatu yang agak sulit untuk diimbangi oleh Sandiaga Uno. Oleh karena itu, kalau kita meletakkan di mana format perdebatan ini sebenarnya bermuara pada di mana publik sedang menunggu betul performa politiknya dari Mas Gibran Rakabuming Raka yang dalam tanda kutip dipersepsikan takut debat, siapa tahu nantinya di perdebatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima memberikan kejutan-kejutan yang cukup luar biasa. Saya kira tim suksesnya, tim pemenangan akan menyiapkan begitu banyak amunisi terkait dengan materi perdebatan itu. Jadi bagi saya, mau debat didampingi, mau saling sanggah ataupun tidak, mestinya nggak diambil pusing. Ini 6-6-nya siap debat kok. Ini yang justru yang ribut tim sukses dan tim pemenangannya. Itu yang repot, Cak. Kan semua orang merasa sama, merasa kuat, sama-sama merasa solid untuk berargumen. Jadi ributnya di mana? Ya udah saling sanggah, ya udah tampil satu-satu, head to head, nggak perlu ada pendamping masing. Itu kan menarik maksud saya. Jadi sebenarnya apa dari pernyataan dari Mas Adi Prayitno ini, meskipun kemasannya positif, justru mengarahkan debat ini dilakukan secara fair, dengan artian kalau didampingi ya nggak usah ngomong gitu pasangannya, khusus saja ya capres ya capres, cawapres ya capres, dan juga boleh saling sanggah. Karena yang ditunggu adalah kualitas dari masing-masing capres cawapres. Pertanyaannya, Gibran siap nggak ya sesaat lagi? Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang mungkin saya langsung saja ke Mbak Putri Komarudin. Mbak, di sini kan sudah dijelaskan oleh Mas Adi Prayitno. Ini sebenarnya niatan masyarakat ini dan berbagai macam kritik, keraguan ini sebenarnya niatnya bagus. Orang pengen tahu seberapa bagus orang Gibran Rakabuming Raka. Mungkin dari tim ses ini bolehlah dari sekarang, ya nggak usah adalah masukan mengenai tidak ada sanggahan, didampingi debatnya. Karena Gibran kalau bagus ya ditonjolkan, monggo. Bagaimana Mbak Putri? Iya. Sebenarnya kan kita juga melihat dari evaluasi debat yang tahun-tahun yang lalu ya. Jadi ketika kita lihat misalnya debat di tahun 2019, debatnya Pak Prabowo bersama Pak Jokowi itu kan memang lebih seperti apa ya tadi yang
Mas Ciko sebutkan sangat kaku, terus juga alurnya juga tidak terlalu dinamis gitu. Jadi kan di situ juga banyak penjabaran visi misi yang sebenarnya juga terpotong. Jadi ya kalau kita bisa lebih menguatkan dari format debat yang sudah ada, itu kan bisa jadi bahan diskusi tentunya, masukan untuk KPU dari kita tim kampanye yang memang sudah melihat ini dari proses-proses pilpres, debat pilpres yang sebelumnya. Tapi kan ini kembali lagi tadi kesepakatan antara ketiga paslon. Jadi paslon 01, 02, 03 memberi masukan, nanti KPU yang akan menggodok dan akan memfinalisasikan dari format itu sesuai dengan peraturan dan juga tentu apa yang menurut KPU adalah yang terbaik untuk masyarakat yang akan menonton nantinya, supaya tadi yang Mas Adi sampaikan, masyarakat bisa benar-benar mendengar masing-masing paslon ini akan mengusung apa dan bisa menentukan pilihannya. Jadi swing voters kita nanti bisa menentukan kemana arah dukungan mereka nanti. Jadi ya kalau dari kami ya itu sifatnya masukan, dan tentunya kita tetap siap dengan format debat apapun. Justru saya yakin juga kalau misalnya disuruh debatnya hari ini pun Mas Gibran sudah sangat ready untuk menunjukkan performanya beliau yang paling optimal, dan tentu bagaimana beliau nanti akan menjabarkan visi misi dan program kerjanya bersama Pak Prabowo. Baik, Mas Ciko. Gimana? Ini udah siap, hari ini pun udah siap Gibran, apa jangan-jangan lebih siap dari Ganjar ini, bagaimana? Ya ini menarik, kembali lagi ketika dimulai kan udah mulai mengkritik soal SMK tadi ya, komputer udah di situ ya. baru satu Dan tuh ya. itu Pak Ganjar justru respon awalnya, respon yang pertamanya hanya satu, berarti Gibran udah siap debat nih, berarti siapa-siapa yang bilang bahwa Gibran nggak siap itu fitnah semua. Nah ini yang menarik dan menurut saya memang harus didukung. Saya termasuk yang sangat senang dengan pertarungan-pertarungan di kampanye yang tidak garing dan tidak hanya gimmick dan substantif, yang kita ingin mendengarkan gagasan-gagasan dan ketika gagasan itu disanggah, bagaimana dia menjawabnya. Nah itu tadi kan, karena nggak semua itu satu arah, nggak semua itu monolog. Hidup ini kan kita berdiskusi, ya kan. Apakah Gibran siap, seorang anak presiden yang tinggal di dekat kekuasaan, yang terus dikelilingi oleh para pembantunya ini, siap nggak ya kan di debat di dalam di atas panggung oleh orang-orang yang berlatar belakang orang-orang biasa ini. Ini kan menarik gitu. Ya pernyataan Mas Ciko. Mbak Putri dikomentarin dong statement tadi. Apakah siap dikelilingi oleh para pembantu-pembantunya Pak? Mbak Putri boleh ditanggapi. Mas Ciko ini terlalu ekstrim lah ya menyebut pembantu. Menurut saya sih setiap orang kan memang ya mereka terlahir dengan orang tua yang tidak bisa dipilih gitu. Jadi sebagai seseorang yang memang terlahir sebagai anak presiden, beliau kan pasti juga sudah mempunyai banyak pengalaman terkait dengan bagaimana ayahnya atau Bapak Presiden Jokowi itu menghandle segala isu, dan juga misalnya memastikan bahwa perdebatan yang terjadi itu tetap memperhatikan kaidah-kaidah kesopanan, budaya ketimuran kita, dan bagaimana nanti beliau bisa menonjolkan program kerja dan juga visi misinya untuk dinikmati dan tentu dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Karena kan komunikasi itu ya harus dua arah. Baik. Jadi kalau nanti paslon kita menyampaikan visi misi dengan bahasa-bahasa yang terlalu rumit, yang malah nanti yang menonton itu hanya minoritas saja yang bisa paham, sementara kelompok masyarakat yang mayoritas nanti justru tidak terlalu mengerti terkait dengan gagasan yang disampaikan. Tentu itu akan sangat disayangkan dan berarti debatnya itu tidak bisa mencapai tujuan akhirnya. Jadi ya saya sangat yakin Mas Ciko, kalaupun nanti Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud misalnya berdebat dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kita akan disajikan tontonan yang sangat indah, di mana beliau ini juga pasti akan memperlihatkan tingkat intelektualnya yang sesungguhnya, dan justru jadi inspirasi buat kita juga yang ada di lapangan ini supaya tetap memperhatikan politik yang aman, damai, dan tetap menghargai lawan main kita masing-masing. Mas Ciko justru paling siap, paling punya banyak pengalaman karena satu-satunya cawapres yang bapaknya presiden.
begitu ya. Ya, tapi ini apa ya? Sesuatu hal yang agak lucu lah. Tapi kan belum tentu anak dokter juga jadi bisa nyembuhin orang ya kalau dia nggak sekolah dokter atau punya pengalaman hidup dan edukasi di bidang itu ya. Tapi ini ya kita nggak usah ngomongin itulah ya. Pada prinsipnya kalau soal kesiapan tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi Praitno pengalaman-pengalaman para calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi kan pengalaman ini juga masyarakat ingin melihat disuguhkan melalui perdebatan ya kan, penyampaian visi, misi dan gagasan dan bagaimana respons mereka ketika mendapatkan sanggahan-sanggahan mengenai gagasan yang mereka sampaikan. Baik, Mas Adi Pray. Ya, bagi saya satu hal, saya khawatir semua calon ini hanya klaim bahwa paling siap untuk bertanding. Ya. Padahal dia tidak terlampau siap untuk menghadapi perdebatan yang sesungguhnya. Kalau siap betulan, Cak. Takut apa sih, salah ngomong atau apa sih? Banyak hal substansinya takut tak dikuasai. Soal model komunikasi kepada publik, soal bagaimana ekspresinya. Orang kan nggak nyaman kalau disanggah. Apalagi sanggahannya itu to the point terkait dengan sesuatu yang dianggap menjadi kelemahan. Itu yang sebenarnya ingin dihindari betul oleh semua calon. Tapi yang saya katakan satu hal, kalau nomor 1, 2, dan 3 udah siap, model apapun debatnya mestinya sudah siap, Cak. Nggak perlu usul ini harus didampingi ke panggung. Misalnya debatnya itu harus tak ada saling sanggah. Udah kalau siap itu udahlah apa yang diputuskan oleh KPU. Pakai bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke, bahasa Madura oke, baca Bahasa kitab Jawa juga kuning oke. oke, disuruh adan oke, jualan martabak, bikin martabak oke, kipas-kipas sate juga oke. Baik. Jadi nggak perlu ribut-ribut bagaimana format debatnya. Saya kira yang penting debatnya itu adalah fokus, substantif dan mengena pada persoalan. Supaya ada ujungnya ya perbincangan kita hari ini. Kalaulah debat tiba-tiba ada salah ngomong, ada ekspresi yang berbeda, ada ekspresi yang kurang pantas, ngaruh nggak sih dengan orang milih atau nggak jadi milih? Saya kira nggak ngaruh ya, tidak ngaruh secara signifikan. Karena kalau ada slip tongue, salah ngomong, salah diksi, tugas dari tim sukses, bahasanya Bang Ciko, tugas dari para pembantunya untuk mengamplifikasi dan mengamankan segala-galanya. Hal-hal yang negatif dalam debat, sehari 2 hari setelah itu akan menjadi sesuatu hal yang positif. Inilah letaknya kekuatan narasi politik yang akan dibangun oleh masing-masing konsultan dan tim pemenangan untuk menutupi kesalahan masing-masing. Sambil lalu akan menonjolkan apa kekuatan dalam debat yang sudah disampaikan. Udah ini sudah lazim kok, Jak. Artinya apa? Dalam masyarakat kita yang saya sebut fenomena echo chamber, masyarakat kita itu kan hanya mau menerima apapun informasinya yang sesuai dengan selera. Sekalipun informasi itu buruk dan sebaliknya. Apapun informasi itu kalau kita nggak suka akan kita tolak sekalipun informasi itu positif. Oleh karena itu jangan pernah takut salah dalam perdebatan. Jangan takut salah melakukan ekspresi dan seterusnya. Karena sesuatu yang buruk kalau dia dipoles, dipermak dengan baik akan menjadi satu asupan politik yang sangat luar biasa. Disitulah kemudian tanggung jawab dari tim sukses. Kalau mau jujur, Cak, yang kerja hebat tim suksesnya ya. Iya, kalau mau jujur dan hebat, yang heboh dan keren bicaranya ini kan antar tim sukses, antar calon jaim-jaiman, nggak ada yang saling colek, nggak ada yang mau konfrontasi secara terbuka. Jadi sudahlah nikmati perdebatan ini, anggap ini diskusi di kelas kayak kuliah biasa, salah benar itu biasa, ada yang ngurusi di belakang. Natural aja lah debat itu, tunjukkan bagaimana kemudian sosok dan kapabilitas masing-masing capres-cawapres. Tapi kita percaya bahwa format yang terbaik nanti akan menjadi disahkan oleh KPU. Kita tunggu saja pemirsa, informasi yang simpang siur ini nanti kan memang belum ada akhirnya juga keputusannya. Terima kasih Mbak Putri Komarudin, tapi Mas Adi Pray, Mas Ciko ini nanti masih akan bersama dengan rekan saya. Kita ganti pemain dulu pemirsa, tapi temanya berbeda mengenai dugaan saling buntut membuntuti. Ini dari agenda kerja Presiden dengan agenda kampanye dari salah satu pasangan capres. Nanti bersama rekan saya Ken Ane sesaat lagi.